Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vina Sylvia Sari, jurusan Manajemen Keuangan, Universitas Lampung 2017. Kemudian kontaknya atau personnya 0858 4035 33 8 ya. Email vinasylvia@gmail.com. Alamatnya Jalan Bumi Manti 3 nomor 80 Kampung Baru Bandar Lampung. Banyak sekali prestasi organisasinya dulu, riwayat organisasinya. Rohis SMK Negeri 1 Kalianda sebagai Korbit Organisasi 2015, OSIS SMK Negeri 1 Kalianda sebagai Sekretaris tahun 2015, English Community SMK Negeri 1 Kalianda sebagai Founder and Leader 2016, in Unila sebagai Staff Operation 2017, Rois FEB Unila sebagai Bendahara, BSO KSEI Fosail 2018, Fosi Regional Subbaksel sebagai Kadep Serikandi 2018, Rois F. Unila sebagai Wakil Ketua BSO KSEI FOSAL 2011, Project Management Member of Ruang Sosial ya 2020. Kemudian banyak sekali event-event yang pernah diikuti. Panitia BPN 6 Lampung 2018, Organizing Committee of Finance Homson Project 2018, Conference Committee of Finance Leader Youth Conference 2018, English Tutor BPN 7 Lampung 2019, dan masih banyak lagi. Langsung saja kepada untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bahasan yang pertama kan kita di sini sesinya tentang bidik misi. Namun ya kita tahu sendiri ya dari tahun ini ya bidik misi diganti ke KIP, dialihkan ke KIP gitu. Jadi untuk yang bahasan yang pertama ini lebih ke arah bidik misi, lebih ke bahasan tentang bidik misi supaya tahu dulu dasar-dasar dan dari mana sih bidik misi itu. Untuk itu kita ada materi ya. Seperti itu, apa itu bidik misi? Bidik misi itu bantuan biaya pendidikan yang hanya ditujukan untuk calon mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Jadi itu ya syaratnya, benar-benar yang poin utamanya dari bidik misi yaitu ditujukan oleh calon mahasiswa, artinya yang belum menjadi mahasiswa, yang kurang mampu dan berprestasi. Jadi tidak bisa kurang mampu saja atau tidak bisa berprestasi saja, seperti itu. Terus untuk seberapa lama sih bidik misi itu menjadi kita bisa mendapatkan biaya bidik misi itu, yaitu yang pertama itu 8 semester itu untuk diploma 4 atau S1, itu untuk 6 semester untuk diploma 3, seperti itu. Nah, ini alur seleksinya. Jadi kita dapat bidik misi itu alur seleksinya, yaitu yang pertama sekolah mengumpulkan data siswa untuk memenuhi persyaratan bidik misi. Jadi yang pertama biasanya ini kalau misalnya di SMA ini beda-beda ya setiap sekolah gitu. Kalau misalnya di SMA itu biasanya sudah diatur oleh pihak sekolahnya. Biasanya di sini diselenggarakan sama bimbingan konseling untuk melakukan data siswa yang memenuhi syarat bidik misi. Dan sekolah tersebut mendaftarkan ke instansi pemberian donasi secara otomatis. Jadi nanti di hak bidik misinya itu ada akun sekolah kita.
Nah, ini setelah mendaftar itu baru sekolah STM, sekolah aplikasi menggunakan tadi kepotong. Tadi yaudah jadi setelah kita diberikan kode akses dari website, yaitu diberikan oleh sekolah, itu kita siswa itu login menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses tersebut. Kemudian kita masukkan data diri. Nah, data diri ini itu akan dijelaskan oleh oleh Christian. Kemudian setelah data diri itu selesai, kemudian kita baru mendapatkan KAP dan PIN. KAP dan PIN ini sebagai modal kita menjadi calon mahasiswa bidik misi. Nanti setelah kita diterima di SBMPTN atau PTN yang kita inginkan. Kemudian jalur seleksi. Nah, ini ya, bidik misi itu tidak hanya untuk PTN saja, atau yang kita tahu hanya di jalur SNMPTN dan SBMPTN saja gitu. Tapi jalur seleksi yang tersedia dengan bidik misi itu yaitu ada untuk PTN, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri PTN. Kemudian ada Politeknik Negeri, PMDKPN, UMPN, dan Mandiri. Terus ya, dan seterusnya. Ada PTKIN, juga ada PTS. PTS itu dengan jalur seleksi mandiri. Nah, ini apa saja persyaratannya? Nah, yang pertama itu siswa SMA, SMK, atau MA, atau bentuk lain yang sederajat, yang akan lulus pada tahun 2020. Jadi, kelulusan tahun 2020. Kemudian, bisa juga tahun 2019, namun yang bukan penerima bidik misi, dan Oke, jadi jadi bisa juga lulusan tahun 2019 dan bukan penerima bidik misi. Gitu. Yang ketiga yaitu usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun. Dan yang keempat ini penting ya, tidak mampu secara ekonomi. Bisa di sini dilihat itu siswa penerima beasiswa misi BSM atau pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP. Dan yang kedua itu pendapatan kotor gabungan orang tua itu 4 juta per bulan. Tapi ada juga kasus yang dia pendapatannya lebih dari 4 juta, namun kita lihat dari jumlah tanggungannya atau dari jumlah hutang dan segala macam. Jadi tidak total 4 juta itu untuk kehidupan sehari-hari saja. Terus yang ketiga pendapatan kotor gabungan orang tua itu dibagi jumlah tanggungan maksimal 750.000 setiap bulannya. Kemudian yaitu pendidikan orang tua wali setinggi S1, setinggi-tingginya S1. Jadi tidak boleh lebih dari S1. Dan ini syarat yang terakhir juga penting yaitu berpendidikan akademik yang baik. Jadi calon mahasiswa itu harus berpendidikan akademik yang baik. Terus berkas apa saja yang diperlukan? Nah, ini berkas yang harus kita siapkan. Tadi yang mengajukan ke bimbingan counseling dan juga sebagai syarat di data diri di laman bidik misi. Yang pertama foto formal 3x4, kemudian scan surat keterangan tidak mampu, kemudian menyertakan rekening BSM, KIP, dan KPS jika ada, terus scan foto keluarga, scan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, terus scan data prestasi, scan rekening listrik 3 bulan terakhir, scan PBB, dan foto rumah tampak teras. Jadi foto rumah seluruhnya ya, tampak teras, ruang tamu, rumah tampak samping, kamar mandi, dapur. Kemudian foto satu keluarga dan fotokopi kartu pelajar. Nah, apa saja sih fasilitas mahasiswa bidik misi tersebut? Apa aja nih yang kita dapat dari ketika kita menerima beasiswa bidik misi? Yaitu yang pertama, yang pasti yaitu uang kuliah tunggal ya. Nah, uang kuliah tunggal ini dirasamaratakan ya. Itu kalau misalkan di sekarang itu masih 2.400.000. Ya itu sebenarnya udah dibayarkan dari dana bidik misi itu. Kemudian living cost atau biaya hidup ya. Nah, ini waktu tahun 2017 itu sekitar 3.900.000, tapi sekarang itu saya sendiri itu mendapatkan 1.200.000 per tahun.
4.200 setiap satu semester. Tuh, kemudian biaya transportasi ini maksudnya kalau misalnya kita berasal dari luar kota, ya kalau misalnya kita berasal dari luar kota itu biaya transportasi kita dihitung dan akan digantikan nanti gitu. Nah, fasilitas yang lain juga yaitu fasilitas ini ya apa sih seperti ada seminar seperti yang akan yang gratis diberikan kepada mahasiswa bidik misi secara khusus gitu, dan juga kita ada pembekalan seperti itu, dan ya itu sebenarnya yang menjadi istimewanya peserta bidik misi tersebut, karena ya kita dapat pembekalan gratis dan ilmu-ilmu gratis, juga biaya hidup, juga UKT gitu. Jadi bagi kita yang ingin kuliah yang benar-benar bermasalah dengan masalah ekonomi kita, yang kita tahu kalau misalnya dengan ekonomi sendiri kita tidak bisa melanjutkan kuliah, tidak perlu ragu lagi karena masih ada beasiswa. Bahkan kalau misalnya bukan bidik misi, itu kita ada juga bidik misi, ada juga beasiswa yang lain seperti itu. Nah, bidik misi ini menjadi jadi salah satu yang sangat besar gitu kemungkinannya.